Alhamdulillah, kembali pada ini kita melanjutkan kita termasuk di antara suami istri dan kita di pertemuan sudah suami kesalahan istri kita sudah sebutkan dua kesalahan. Yang pertama, berlebihan untuk menuntut sesuatu terhadap suaminya. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian kepada mertuanya. Kemudian sekarang insyaallah ta'ala kita akan mengambil kesalahan berikutnya yang kadang istri jatuh di dalamnya. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd rahimahullahu ta'ala, tabaddulu zawjah wa qillatu tajammuliha li zawjiha. Di antara kesalahan istri adalah seorang istri berpenampilan biasa atau kurang berhias di hadapan suaminya. Kurang berhias, berpenampilan biasa di hadapan suaminya. Ini ternyata termasuk kesalahan. Kata beliau, "Faz-zawj yahtaju ilal kalimati thayyibah." Suami itu tidak diragukan, butuh kepada tutur kata yang baik. Suami itu walamsal haniyah, butuh kepada sentuhan kasih sayang. Itu laki-laki. Wal'atifar raqiqah, butuh kepada rasa cinta yang penuh dengan raqiqah, kelembutan. Ini belum menyingkap dulu hakikatnya itu suami laki-laki. Dia butuh kelembutan. Terus wa yasurru bima yaruqu ainu. Itu suami, dia bahagia dengan hal-hal yang membuat matanya itu terpesona. Wa yabhaju nafsuhu wa yafrahu qalbuh. Dia butuh sesuatu yang menyejukkan batinnya dan menyenangkan hatinya. Ini pada asalnya kalau laki-laki. Laki-laki pada dasarnya seperti itu. Makanya kenapa itu laki-laki pasangannya harus perempuan? Karena perempuan sifat dasarnya pemalu, lemah lembut. Beda kalau laki-laki. Jadi untuk menyempurnakan seorang laki-laki butuh istri. Butuh istri. Jadi seorang perempuan harus perhatian terhadap hal ini. Ini sisi dari laki-laki. Sekasar apapun laki-laki, pasti kalah sama istrinya. Biar suaminya preman, istrinya bukan preman, pasti dia akan tunduk terhadap istrinya. Tapi dengan syarat ini, istrinya bertutur kata yang baik,
berpenampilan baik. Ini yang harus diperhatikan. Makanya boleh ingatkan, wa katsirun minaz zaujat, banyak dari para perempuan kalau sudah menjadi istri, kalau gadis, oh perhatiannya luar biasa terhadap penampilannya. Waktu gadis, ketika menikah berubah 180 derajat. Ini yang tidak boleh, ini tidak boleh, ini kesalahan. Beliau katakan katsirun minaz zaujat la tu'na bimadhariha amama zaujiha. Banyak sekali dari perempuan ketika dia sudah menikah, apalagi nanti dia sudah punya anak, tidak perhatian terhadap penampilan dirinya di hadapan suaminya. Tidak perhatian penampilannya di hadapan suaminya. Fala talbasul labs al-jamil. Dia tidak pakai pakaian yang indah. Bukan karena tidak mampu beli. Bisa beli pakaian cantik. Cuman masalahnya nanti beliau akan bilang, keluar rumah baru bergaya. Dalam rumah, tidak. Itu nanti kata Syekh menunjukkan perempuan itu kurang agama, bisa juga kurang akal. Di antara perempuan begitu. Dia tidak perhatian terhadap penampilan di hadapan suaminya. Nah, ini juga menyebabkan nanti bahaya sekali. Kadang menyebabkan suaminya ya menengok, melirik perempuan lain karena penampilannya. Walaupun ini salah. Kita sudah bilang, salah kalau suami itu tidak setia. Tapi kesalahan ini kadang muncul dari apa? Dari istri. Muncul dari kesalahannya istri yang tidak menjaga penampilannya di hadapan suaminya, tidak membeli, tidak memakai pakaian yang bagus, wala tata'ahad badanuha bin nadhafah, dia tidak menjaga badannya agar selalu bersih. Pokoknya dia ya kalau tidak junub tidak mandi. Naudzubillah. Dia kira mandi itu karena junub. Mandi itu untuk berpenampilan baik di hadapan suami. Iya. Dia tidak menjaga kebersihan badannya. Wala tatatayyabu li zawjiha. Di antara istri ada yang tidak pakai parfum untuk suaminya. Ya kan dilarang perempuan itu pakai parfum kalau keluar. Tapi untuk suami harus dia mandi parfum. Iya. Dia tidak pakai parfum untuk suaminya. Wala tura'i ma yaruku min ar-rawaih thayyibah. Dia tidak perhatian untuk memakai berbagai aroma yang harum yang bisa memikat suaminya. Tidak. Ini tidak boleh. Iya. Wa idza aqbalat alaihi aqbalat bimalabis rifdah. Jika istri datang kepada suaminya, maka ia pun datang dengan pakaian yang rifah. Rifah itu kasar ya. Pakaian yang kumal. Wah ini bahaya. Iya. Warasair ash'af. Rambut yang acak-acakan, tidak disisir, tidak dikeramas. Iya. Nah, ini kadang nanti suaminya mau mencium, tiba-tiba bau rambut. Ya. Baunya keringat. Wah, ini menyebabkan suami lari. Ya. Jiwanya. Ketidaksukaannya muncul. Warwa'ih tamba'is. Minha asarut tabakh. Kadang muncul keluar darinya aroma-aroma bau-bau bekas masakan
Ya enggak sudah dimaklumi itu. Bahwa perempuan kan juga masak. Tapi bukan berarti dia biarkan dirinya bau masakan. Dia harus tetap jaga aroma dirinya. Untuk suaminya. Untuk suaminya. Iya. Supaya suaminya itu adalah tetap. Kan masalahnya gini. Kita menuntut suami tak setia. Salah kalau suami itu tidak setia. Salah. Sudah kita lewat pembahasannya. Tapi tidak kita sendiri melakukan juga kesalahan yang menyebabkan suami tidak setia. Sudah menikah, lahiran anak, mulai tidak perhatian terhadap rambut, badan. Pakai pakaiannya apa? Wah, daster terus. Tidak pernah pakai yang disuka oleh suami. Itu tidak boleh begitu. Tapi kalau keluar, Allah innalillah. Dia kayak mau berpasta terus. Keluar di dalam penampilannya apa adanya. Di dalam perhiasannya tidak pernah dipakai. Antingnya kalau ada tidak dipakai. Kalungnya kalau ada tidak dipakai. Gelangnya kalau ada tidak dipakai. Kalau keluar, dia pakai semua. Itu kesalahan. Itu adalah kesalahan. Lihat kata beliau. Thumma idza hiya aradatil khuruj liziyaru aqaribiha aw suwaihibatiha tabaddalat haluha sabiqa ra'san ala aqab. Allah. Kemudian kalau dia ingin keluar untuk menziarahi kerabatnya atau teman-teman perempuannya, berganti langsung keadaannya dari atas kepala sampai ujung kaki, berubah. Dalam rumah penampilannya apa adanya, tapi kalau keluar dia pakai semua kemegahan keindahannya. Ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Makanya beliau katakan di sini, beliau ingatkan ya supaya perempuan sadar. Wal ghalib anna mitlaha la tabaqa ma'a zawj illa idza kana muttarran ilaiha ittiraran yulji'uhu ilal ibqa'i 'alaiha. Kebanyakan kalau ada istri seperti ini di dalam tidak pernah berhias untuk suami, penampilan apa adanya, tapi kalau keluar berpenampilan megah, cantik, ya. Kalau keluar dia keramas, pokoknya dia keramas, dia sampo, dia lulur. Kayak kalau di dalam, dia penampilan apa adanya. Kata kebanyakan perempuan yang seperti ini pada umumnya, itu tidaklah tinggal bersama suaminya, melainkan jika suami memang dalam keadaan terdesak, mengharuskan dia tetap tinggal bersama istri yang seperti itu. Mungkin karena ada anak-anak, atau takut dari mertua, atau mungkin istrinya kaya, bisa saja. Bisa saja. Kalau perempuan seperti itu. Kebanyakannya suami itu tinggal, bisa hidup bersamanya, itu karena terpaksa, bukan karena cinta. Bukan karena cinta. Ini harus diperhatikan. Iya. Ini yang beliau sebutkan. Dan beliau ingatkan, fahal yasduru hadzal fi'il min akilah rasyidah takhafu rabbah. Apakah mungkin muncul perbuatan tabiat yang seperti ini dari seorang perempuan yang berakal, cerdas, takut kepada Robnya? Tidak mungkin. Kalau dia adalah perempuan yang cerdas, terus dia perempuan yang berakal, takut kepada Allah, tidak mungkin seperti itu. Tidak jaga penampilannya di hadapan suami, lebih pentingkan penampilannya kalau keluar. Pokoknya kalau keluar, dia lakukan semua. Keramas, lulur. Pokoknya dia pergi ke salon. Tapi untuk suaminya,
Dia tidak pergi ke salon keramas, tidak pergi ke salon lulu, tidak pergi. Pokoknya kalau keluar acara baru. Tidak bisa, tidak. Perbuatan yang seperti ini tidak mungkin muncul dari perempuan yang berakal lagi cerdas. Tidak mungkin muncul dari perempuan yang takut kepada Robnya. Karena kalau perempuan itu takut kepada Robnya, pasti dia taat kepada suaminya. Dan mencari ridho suaminya. Iya. Karena itu adalah ibadah baginya. Ibadah bagi perempuan itu. Seorang istri itu, kalau sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian taat suami, masuk surga. Maka ketika perempuan tidak seperti ini, muncul darinya hal-hal yang tidak bagus seperti ini menunjukkan dia bukanlah perempuan yang takut kepada Allah. Iya. Wa tas'ali sa'adati zawjiha wa usratiha. Tidak mungkin, ya, perempuan yang seperti ini akan berusaha untuk membahagiakan suaminya dan keluarganya. Tidak mungkin. Kalau yang seperti ini tingkah lakunya ya, keluar bersama temannya bagus, sama suami tidak pernah bagus. Penampilan dan tutur katanya. Iya, sama teman-temannya bagus. Yang seperti ini tidak mungkin. Karena beliau bilang, innal akilah ar-rasyidah datuddin wal khuluq. Sesungguhnya istri yang berakal, cerdas, datuddin, punya agama. Punya agama. Wal khuluq, punya akhlak yang baik. La tas'a ila mardati zawjiha mastata'at ila dzalika sabila. Dia akan bersungguh-sungguh, bukan berusaha, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho suaminya semampu ia, sebisanya. Pokoknya apa yang mampu dia lakukan, dia akan lakukan untuk membuat suaminya ridho. Itu perempuan yang berakal. Itu perempuan yang punya agama. Fala takhruju bikamili zinatiha illa ilaih. Maka dia tidak akan keluar rumah dengan menggunakan seluruh perhiasannya, melainkan hanya untuk suaminya saja. Dia tidak akan dengan penampilan terbaik kecuali untuk suaminya saja. Perempuan yang berakal itu. Wala ta'ana binafsiha inayatan tamatan ilalah. Dia tidak akan merawat dirinya dengan perawatan yang sempurna kecuali untuk pria yang menjadi idamannya, yaitu suaminya. Itu perempuan yang berakal lagi punya agama. Kalau untuk suaminya, dia rawat dirinya. Dia rahmat dirinya. Iya. Ini perempuan yang berakal. Fa'idha kana hadiran akhadat zinataha falabisat huliyaha wa ahsan fiyabaha wa tatayyabat wa tabakharat wa dahanat. Masya Allah. Wa ta'ahadat sya'ruha wa nadhafata badaniha. Masya Allah. Jika suaminya datang, ada di rumah, maka istri itu segera mengenakan perhiasannya, mengenakan pakaian terbaiknya, mengenakan wewangian di seluruh tubuhnya, menata rambutnya, membersihkan semua badannya. Ini Masya Allah. Ini perempuan yang datuddin. Ya. Thumma la yaroha ba'da dhalika illa basimatan mutahallalatan. Kemudian suaminya tidak melihat kepada istrinya melainkan bibirnya itu tersenyum, wajahnya ceria. Iya, walaupun capek kadang di rumah, tapi dia
di hadapan suaminya berpenampilan bagus. Iya. Wala yasma'uha illa hamidah syakira. Masya Allah. Dia tidak mendengar dari istrinya itu kecuali kalimat-kalimat pujian dan berterima kasih kepada suaminya yang telah berusaha membiayai hidupnya, mencukupkan dirinya dengan seluruh kemampuannya, memberikan nafkah lahir batin. Dia pergi keluar panas, capek untuk kebahagiaan istrinya. Oh, istrinya walaupun sedikit yang suaminya kasih, dia bersyukur. Dia memuji Allah. Kan di sana banyak orang tidak berkecukupan seperti dia. Tidak punya apa-apa. Nah, ini kesalahan. Kesalahan ini adalah boleh posisikan dengan kesalahan ketiga. Karena banyak sekali perempuan berubah keadaannya setelah menikah. Walaupun di sana juga banyak perempuan yang keadaannya itu tetap setelah menikah. Dia tetap berhias. Dia tetap menjaga badannya, menjaga dirinya, pakaiannya, penampilannya tetap. Tapi ada tidak sedikit orang yang berubah setelah menikah. Seakan-akan dia berkata dengan lisan halnya, dengan bahasa tubuhnya, saya tidak perlu lagi begitu karena sudah laku. Kadang begitu. Dia tidak ngomong, tapi keadaannya mengucapkan hal itu. Saya tidak perlu lagi berhias karena saya sudah dapat suami. Itu salah. Malah karena kita sudah menikah, kita sekarang berhias dalam rangka ibadah. Kalau belum menikah kita tidak begitu. Sekarang sudah menikah, dulu kita berhias sebelum menikah. Sekarang kita menikah, berhias, itu kita beribadah kepada Allah. Berhias untuk suami, itu beribadah. Menjaga penampilan untuk suami, itu beribadah. Dulu mungkin kalau kita olahraga untuk menjaga kelangsingan, itu biasa. Tidak bernilai ibadah. Tapi setelah kita menikah, kita melakukan olahraga, kita mencari tempat misalnya yang tidak ada fitnahnya, akhirnya kita berolahraga. Niatnya menjaga penampilan di hadapan suami, ibadah. Jadinya ibadah. Ya, atau kita bisa di rumah, suami keluar bekerja, kita melihat, mencari gerakan-gerakan yang bisa menjaga badan kita. Akhirnya kita lakukan di rumah tanpa ada fitnah. Ibadah untuk menjaga penampilan di hadapan suami. Iya. Betul, saya sekali lagi bilang bahwa suami kalau tidak setia ketika istrinya berubah badannya, tadinya langsing menjadi gemuk. Salah kalau dia tidak setia karena kadang kesalahan dari suami. Tapi perempuan juga harus menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Supaya dia bisa membantu suaminya. Supaya suaminya itu apa? Setia. Setia. Ini Masya Allah. Ini kesalahan yang ketiga. Kemudian kita ambil kesalahan yang keempat. Termasuk kesalahan istri adalah kathratut tasakhut wa qillatul hamd. Sering marah-marah, sering ngomel, tidak bertutur kata yang baik, pokoknya omelan terus. Dan qillatul hamd, kurang berterima kasih kepada suaminya. Oh, ini juga kesalahan. Kata beliau, faminal zaujat man hiya katsiratut tasakhut. Di antara istri ada memiliki tabiat sering marah-marah. Tidak semua perempuan ya, tidak semua perempuan. Tapi ada tipe yang begitu. Ada tipe yang begitu. Bawaannya marah-marah terus. Iya. Orang bilang darah tinggi terus. Mungkin terlalu banyak makan coto.
Iya. Bawahnya begitu terus. Di antara perempuan begitu, ada istri yang begitu. Qalilatul hamd was syukur. Sedikit sekali memuji dan berterima kasih kepada suaminya. Dia tidak bersyukur. Suaminya ini sudah berusaha, tapi hasilnya kan Allah yang tentukan. Dia tidak syukuri itu pemberian suaminya. Kalau kurang, kenapa kurang? Marah-marah dia. Dia tidak paham bahwa ini suaminya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah bekerja, keluar dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kan hasil. Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Dia bawaannya marah-marah saja. Fa'iqatun faqidatun likhulukil qana'ah. Dia bima atahullahu min khair. Ada perempuan yang kehilangan sifat qana'ah, sifat rasa cukup. Ada perempuan begitu. Sudah hilang sifat rasa cukupnya. Tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya berupa kebaikan. Dia tidak sadar kasihan bahwa di sana banyak sekali perempuan lebih susah daripada dia. Dia syukur dia punya suami, ada kerjaan, atau tidak ada kerjaan, tapi suaminya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan penghasilan. Daripada di sana masih banyak juga perempuan mau menikah, tapi belum ada jodohnya. Dia tidak pikir, dia tidak lihat ke bawah, dia lihat ke atas, lihat teman-temannya. Dia tidak pikir, harus dilihat ke bawah. Ini perkara dunia. Fa'idha su'ilat an haliha ma'a zawjiha abda'at as-saqtaini na'udzubillah. Sebagian perempuan begitu, sebagian istri. Jika ditanya tentang keadaan dirinya bersama suaminya, bagaimana kamu hidup bersama suamimu? Oh, dia langsung menampakkan kemarahan. Tidak ada kebaikan. Tidak sesuai dengan harapan. Iya, saya kira menikah dengan orang kaya itu kita tidak ada kesusahan lagi. Tidak. Iya. Untuk sebagian orang kita dengar, saya kira kalau menikah sama ustadz enak nih. Memangnya ustadz itu, iya, tidak pernah ada susahnya. Dikira kapan? Kalau menikah dengan ustadz selesai masalahnya. Iya, enggak, semua orang pasti punya masalah. Ada cobaan dan ujiannya. Karena di dunia ini begitulah. Jadi ketika ditanya tentang bersama suaminya, oh dia nampakkan kemarahan. Dia nampakkan bahwa apakah dengan bahasa atau dengan raut muka. Karena bahasa itu dua. Ada lisanul hal, keadaan, ada juga ucapan. Wa adharatil asa wal law'ah. Dia menampakkan kesedihan dan kegundahan hati. Oh, dia curhat sama temannya. Sebagian orang lagi curhat di status. Masalah sama suami curhatnya di status. Iya. Ah, ini masalah. Iya. Wa idza qaddama laha zawjuha malan sara'at ila izharis sakht. Allah. Jika sang suami memberikan sejumlah harta kepadanya, penghasilan untuk keperluannya, maka dia pun segera menampakkan kemarahan. Wa nadabazal haud. Dia ratapi nasibnya. Oh kasihan, segini saja saya. Tidak pernah merasa cukup. Dikasih berapapun. Padahal suaminya sudah berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi tidak pernah dia melihat perjuangan. Dia cuma melihat hasil yang diberikan. Ini kesalahan. Ini adalah kesalahan. Ini yang tidak pantas. Iya.
seorang perempuan seperti ini, beliau katakan fawajibun alal ma'al akilah, wajib bagi seorang perempuan yang berakal, wajib, jadi beliau bilang wajib bagi seorang perempuan yang berakal an tatajannabat at-tasakhut, untuk menjauhi yang namanya marah-marah. Iya, ngomel-ngomel. Wajib itu. Wajadirun biha an takuna kathiratas syukur. Dan sangat pantas bagi dirinya untuk banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada suaminya. Faidah su'ilat an baitiha wa zawjiha wa haliha asnat ala rabbiha. Kalau dia ditanya tentang rumah tangganya, suaminya, keadaannya, maka dia memuji Allah. Alhamdulillah saya berada dalam kebaikan. Ada kisah sebelum kita kan, istrinya Nabi Ismail yang Nabi Ibrahim suruh ceraikan. Jadi kisahnya itu datang Nabi Ibrahim yang ketika Ismail sudah menikah, datang Ibrahim mertuanya. Pas waktu itu tidak ada Nabi Ismail, lagi keluar cari nafkah. Dia tanya istrinya, gimana kehidupan kalian? Oh kami susah. Itu ngomongnya, kami susah. Gimana, apa makanan kalian? Hanya air. Oh ini mengeluh. Dia tidak tahu kalau itu mertuanya. Karena tinggalnya jauh. Karena Nabi Ibrahim jarang datang. Dia tidak datang kecuali anaknya sudah besar. Iya. Tidak ketemu sebelumnya. Kata Nabi Ibrahim kepada perempuan itu, kalau datang Ismail, suruh ganti daun pintunya. Baru belum pergi. Pulang Ismail, tanyalah, cerita istrinya. Ada laki-laki tadi datang. Oh apa dia bilang? Dia tanya tentang keadaan kita. Oh kamu bilang apa? Saya ceritakan begini-begini. Terus apa dia bilang jawabannya? Dia bilang ganti daun pintunya. Oh iya, itu bapak saya. Dia suruh saya ceraikan kamu. Ini tidak cocok menemani Nabi begitu. Iya. Akhirnya Nabi Ismail ceraikan. Setelah itu lama lagi waktunya. Nabi Ibrahim datang lagi. Takdirnya tidak dapat lagi Nabi Ismail. Tidak ketemu lagi. Hanya istrinya lagi. Dia bertanyalah sama dia yang pertama tadi. Tapi jawabannya, gimana kehidupan kalian? Kami alhamdulillah kehidupan yang baik. Dia, apa ini yang ini oleh suamimu? Kami makan bagus ini semua. Dia puji suaminya. Dia puji Rob, dia puji suaminya. Akhirnya dia berpesan karena akan pergi. Kalau datang Ismail kasih tahu untuk tetap mempertahankan daun pintunya. Sudah datang Ismail, diceritakan itu. Ya sudah, istrinya tidak diceraikan. Istrinya tidak diceraikan. Karena kenapa? Seperti itu, kita bisa hidup lama dengan pasangan kita. Kalau pasangan kita itu tidak suka ngomel, terus ridho terhadap apa yang diberi oleh suami. Tapi kalau sebaliknya, sudah suka ngomel, tidak pernah puas terhadap yang dikasih oleh suami. Oh itu selesai. Siapa yang tidak mau lari? Siapa yang tidak mau pergi? Kalaupun tertahan, terpaksa. Kalaupun tertahan, itu terpaksa. Nah, ini harus kita pahami. Sebagai istri, harus kita pahami. Hal ini harus kita pahami agar supaya ya kehidupan rumah tangga kita ya tidak akan ya hilang di tengah perjalanan kehidupan kita.
di tengah perjalanan kehidupan kita. Dan beliau ingatkan ya kepada dia seluruh perempuan, seluruh ya istri, bahwa beliau berkata inna sa'adatal haqqah, supaya kita paham kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan karena banyaknya harta, tapi merasa cukup dengan apa yang kita diberikan oleh Allah. Kata beliau inna sa'adatal haqqah innama hiya birridha wal qanaa'ah. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah dengan rasa ridho dan rasa cukup. Kita ridho terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kita. Apa yang suami kita kasih, segitulah rezeki kita. Itu sudah ditulis sebelum kita lahir. Kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketika seorang istri itu selalu ridho dan merasa cukup. Wa inna kathratal amwal wa tamattu' bil umuril mahsusat zahirah la yadullu ala sa'adah. Sesungguhnya bersenang-senang, banyaknya harta, bertumpuknya harta, dan bersenang-senang dengan perkara yang bersifat zahir saja tidaklah menunjukkan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kebahagiaan sebenarnya itu bukan bertumpuknya harta kita punya. Berapa uang di rekening kita? Bukan. Bukan itu kebahagiaan sebenarnya. Karena di sana banyak juga orang yang punya banyak uang di rekeningnya. Tapi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Kan percuma. Tapi kita bisa semua makan apa-apa saja. Yang pas dengan uang yang kita punya. Makanya beliau bilang banyaknya harta dan bersenang-senang dengan perkara yang zahir itu tidak menunjukkan atas kebahagiaan. Tidak. Ini yang beliau katakan. Famadza yanfa'u zawjah an tatalaqqa min zawjiha al-huli wan nafa'is wal amwal at-ta'ilah idza hiya lam tajidil mahabbah. Masya Allah. Apa manfaat untuk seorang istri, juga untuk seorang suami, jika dia bertemu dengan suaminya menggunakan perhiasan yang bagus, barang-barang yang berharga, semuanya mahal. Semuanya mahal. Dan kata beliau wal amwal at-ta'ilah. Harta, dia menggenggam harta yang banyak. Di rekeningnya banyak sekali uangnya. Untuk kita sekarang begitu. Iya. Banyak uang yang dia pegang. Tapi lam tajidil mahabbah. Cuman tidak ada cinta. Apa gunanya harta kalau tidak ada cinta? Kita pakai hiasan banyak, tapi suami tidak cinta kita. Demikian pula sebaliknya. Kita punya uang banyak, tapi istri tidak cinta kepada kita. Kebahagiaan apa yang bisa kita dapat? Wal hanan, wal rahmah, wal mu'amalah hasanah. Tidak ada kasih sayang. Tidak ada rahmat. Tidak ada perlakuan yang baik. Banyak uangnya tapi ngomel-ngomel. Kan percuma. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kasih sayang. Lebih baik miskin tapi penuh dengan cinta. Penuh dengan kasih sayang. Ya. Nah, ini lebih baik daripada kaya. Walaupun kalau kaya tapi juga penuh dengan cinta itu lebih utama. Karena kita, kata Nabi, kita hidup senang, kaya, lebih baik daripada kita hidup susah. Iya.
Kata Nabi kepada seorang sahabat, antatruka ahlaka agniya khairun. Kamu tinggalkan keluargamu kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan susah meminta-minta. Dia tidak tercela orang kaya. Cuman dalam kehidupan pasangan suami istri, itu adalah yang dibutuhkan kebahagiaan, kasih sayang, saling mencintai, selalu merasa cukup dengan apa yang diberi. Karena kebahagiaan sebenarnya sekali lagi adalah ar-ridho wal qanaah, kata beliau. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita ridho dan merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Karena dengan ini kita akan selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih kepada kita. Karena kalau kita ridho dan merasa cukup dengan apa yang diberi, maka akan membuat kita bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, maka nikmat itu akan tetap selalu bersama kita. Kita sekarang punya suami yang baik, suami yang setia. Kalau kita bersyukur kepada Allah, paling sedikit nikmat itu akan bertahan bersama kita. Kalau tidak bertambah. Kalau tidak bertambah kebaikan suami kita, maka dia akan tetap begitu sifatnya. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabbmu mengumumkan, memberitakan, kalau kamu bersyukur, maka saya pasti akan menambah nikmat itu kepadamu. Kalau kita berterima kasih, bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami kita, maka otomatis nikmat itu akan tetap pertama. Yang kedua, akan ditambah. Rezeki suami kita akan bertambah, sehingga pemberiannya kepada kita bertambah. Cinta suami kita bertambah. Kasih sayang suami kita bertambah. Kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita ingkar, kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian ingkar, ada pemberian suami, ingkar, tidak pernah puas. Sungguh siksaanku, kata Allah, sangatlah pedih. Siksaanku sangatlah pedih. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan sekali lagi seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa belum melihat neraka dan mengabarkan kebanyakan penduduknya adalah perempuan, para perempuan waktu itu bertanya kenapa. Kata Nabi, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa. Saya melihat neraka dan saya melihat mayoritas penghuninya adalah perempuan. Kita tahu kenapa? Ini kesalahan ini. Qalu lima ya Rasulullah. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kebanyakan perempuan itu penghuni neraka? Ini harus perhatikan oleh perempuan. Kata Nabi, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahara thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Naudzubillah. Karena perempuan, kata Nabi, mereka mengkufuri suaminya dan mengkufuri kebaikan suaminya. Kalau saja kamu berbuat baik kepada mereka selama hidupmu, kemudian dia mendapatkan satu celah, satu kesalahan darimu, maka dia akan berkata, saya tidak pernah sama sekali melihat kebaikan dari dirimu. Jadi semua kebaikan gugur dengan satu kesalahan. Itulah perempuan, ahli sejarah. Tukang catat kesalahan, tapi tidak mencatat kebaikan. Itu perempuan. Makanya dia kebanyakan penghuni neraka. Kalau kita mau bebas,
Kita harus ridho terhadap apa yang diberikan oleh suami kita. Iya. Kalau ada suami kita jatuh dalam kesalahan, kurang dalam akhlak, pasti ada akhlaknya yang kita ridho. Seperti yang saya sampaikan, waktu kesalahan suami. Suami, kalau istrinya salah, dia harus maafkan. Tidak boleh dia benci. Karena banyak kebaikan yang lain dari istrinya itu. Kan begitu? Istri juga harus begitu. Anggaplah ada suami kita akhlaknya tidak bagus. Anggaplah seluruh uang yang dia dapatkan sebulan itu dia tidak kasih kita. Semuanya. Tapi kan banyak hal yang baik dari suami kita. Iya. Tidak boleh kita lupakan itu. Tidak boleh kita lupakan itu. Dan lebih parah daripada itu, Allah tidak akan melihat kepada perempuan yang seperti itu. Yang dapat mensyukuri usaha jeripaya dari suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastagni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Padahal ia sangat butuh kepadanya. Dia butuh kepada suami. Banyak di sana orang tidak punya suami. Banyak orang belum dapat jodoh. Dia alhamdulillah cepat punya suami. Iya. Banyak di sana orang masih menantikan jodohnya. Dia sudah punya. Dia butuh kepada suami, tapi dia tidak bersyukur. Maka Allah tidak akan melihat kepada perempuan seperti itu. Istri yang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepadanya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan seluruh perempuan, iyakunna wa kufral mun'imin. Hati-hati kalian menjadi orang-orang yang mengkufuri pemberi nikmat. Ada yang berbuat baik kepada kita tapi kita ingkar. Satu kesalahan, gugur semua kebaikan. Hilang semuanya. Iya. Gara-gara satu kesalahan. Kesalahan dari malam pertama sampai 15 tahun kemudian. 20 tahun kemudian diingat semuanya. Tidak diingat kebaikannya. Berapa kebutuhan kita yang diantar untuk pergi ke sana. Itu kita tidak ingat. Berapa ya kesusahan kita yang dia bantu. Kita tidak ingat itu. Makanya Nabi bilang, hati-hati kalian. Kafir terhadap yang memberikan kebaikan kepada kalian. Ingat, sebagai penutup Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah kalau ada orang tidak berterima kasih kepada orang lain. Orang yang paling berhak kita berterima kasih kepadanya adalah suami kita. Kalau kita tidak berterima kasih kepadanya, maka kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang belum sebutkan. Selesai ini. Ya. Kesalahan yang keempat. Insya Allah di pertemuan akan datang baru kita masuk lagi di kesalahan kelima. Ini kita cukupkan 2 kesalahan yang kita sebutkan tadi. Semoga bisa menjadi pengingat jika kita jatuh di dalamnya. Atau jika kita belum jatuh di dalamnya, bisa menghindarkan kita dari hal itu di masa-masa yang akan datang. Di masa-masa yang akan datang. Kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.